Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Robadawiyah. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester saya. Oke, untuk ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Robadawiyah. Saya untuk presentasi kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan pola hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini adalah poin-poin dari karya ilmiah mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, next. Jadi untuk latar belakang dari karya ilmiah yang telah saya teliti yaitu untuk dalam pola hidup masyarakat itu, gaya hidup modern itu meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Dalam badan WHO, 60% kematian akibat gaya hidup yang tidak sehat. Lalu ada pola hidup sehat yang mencakup fisik, mental, dan sosial. Lalu dibutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk hidup lebih sehat. Kayak dalam karya ilmiah ini terdapat rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pola hidup sehat? Lalu bagaimana hubungan pola hidup sehat dan kualitas hidup? Serta faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan pola hidup sehat. Oke, untuk di bab selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Ini masih termasuk dalam karya ilmiah di bab 1, yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menjelaskan tentang pentingnya pola hidup sehat dan mengidentifikasi bentuk pola hidup sehat seperti pola makan bergizi, aktivitas fisik, dan manajemen stres. Oke, untuk yang poin selanjutnya itu ada di bab 2 ya. Di bab 2 ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Seperti pola hidup sehat itu gaya hidup yang memperhatikan fisik dan mental. Apa saja komponen pentingnya, yaitu ada gizi seimbang, aktivitas fisik, istirahat cukup, kesehatan mental, serta hindari kebiasaan buruk. Itu di tinjauan pustaka. Nah, ini sudah masuk ke bab 3 atau pembahasan ya teman-teman, yaitu kualitas hidup dan teori. Kualitas hidupnya itu persepsi individu terhadap hidupnya, lalu pola hidup sehat, kualitas hidup meningkat tentunya ya. Lalu ada teori pendukung, yaitu Health Belief Model atau HBM. Lalu ada teori Offline Behavior, TPB. Dan untuk selanjutnya, ini juga masih termasuk dalam bab 3, yaitu pembahasan dan manfaat pola hidup sehat. Manfaatnya apa saja? Yaitu meningkatkan imun, menurunkan risiko penyakit kronis, menjaga kesehatan mental, meningkatkan produktivitas, dan memperpanjang harapan hidup tentunya. Oke, untuk bab selanjutnya, untuk slide selanjutnya, yaitu ada hambatan pada masyarakat. Apa saja hambatan pola hidup dalam masyarakat itu? Pertama itu ada kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Banyak sekali masyarakat yang masih minim akan pengetahuan dan juga kesadaran dalam pola hidup sehat. Lalu ada gaya hidup modern. Nah, gaya hidup modern juga termasuk dalam pola hidup sehat ya. Bagaimana kita menjalani hidup dengan sehat itu banyak di era modern ini, termasuk makanan ya teman-teman. Lalu ada keterbatasan ekonomi juga.
itu sangat mempengaruhi dalam pola hidup sehat, lalu serta lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan yang bersih, lingkungan yang baik itu sangat mempengaruhi pada pola hidup masyarakat. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada strategi peningkatan. Ini juga masih termasuk dalam bab 3 yaitu pembahasan apa saja dalam strategi peningkatan pola hidup sehat. Yang pertama itu ada edukasi dan penyuluhan. Edukasi ini sangat penting ya teman-teman. Kita harus mengetahui bagaimana pola hidup sehat yang baik dan benar. Lalu ada fasilitas publik mendukung, fasilitas juga itu sangat mempengaruhi pada pola hidup sehat, serta kebijakan pemerintah itu juga sangat itu termasuk dari strategi peningkatan pola hidup sehat serta peran keluarga dan lingkungan sekitar itu sangat penting dalam pola hidup sehat masyarakat. Oke, pada kesimpulan ini termasuk di bab 4 atau yang terakhir ya teman-teman. Nah, kesimpulan apa isinya? Kesimpulan itu termasuk dari mencakup ke semuanya materi karya ilmiah. Di sini, kualitas sehat itu meningkatkan kualitas hidup, mencegah penyakit tingkatan kesehatan mental dan produktivitas. Diperlukan upaya bersama untuk menerapkan nyata. Intinya dari kesadaran ya teman-teman. Oke, next. Oke, maaf ya. Oke, ini adalah slide terakhir teman-teman. Mungkin cukup sekian atas presentasi saya kali ini. Untuk pembahasan karya ilmiah itu eh, yang pertama itu bab 1 ya, pendahuluan mencakup penjelasan umum, lalu eh, ya latar belakang, lalu tujuannya apa dan rumusan masalahnya apa. Setelah itu bab 2 itu termasuk eh, karya pustaka ya teman-teman. Sudah mencakup ke bagian khusus gitu yang lebih mendetail tentang apa yang sedang diteliti. Untuk yang bab 3 itu ada pembahasan. Itu sudah mencakup ke lebih khusus ya teman-teman, lebih intinya. Setelah itu ada di bab 4 itu ada penutup dan kesimpulan. Itu termasuk dari mencakup kesimpulan semua dari karya ilmiah teman-teman. Lalu harus dicantumkan juga daftar pustaka seperti itu dari mana teman-teman mengambil eh, data-data penelitian karya ilmiah teman-teman. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.